Kisah Siti Masitoh, Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu, Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menakut-nakuti yang lain agar tidak menyembah Allah. Meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masitoh yang menjadi tukang sihir putri kerajaan. Masitoh, kemari. Iya putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik putri, saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Setelah ini saya harus perawatan kuku dan berhias. Baik putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masitoh pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa itu tadi? Bukan apa-apa Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masitoh, putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, penasihat kerajaan tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa Tuan Putri? Pernahkah paman mendengar kata akstafi atau apa itu? Astagfirullah kah Putri? Ya, benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Masitoh. Memang kenapa, Paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Astaga, artinya Siti Masitoh telah mengkhianati kita, Paman. Ya, benar Tuan Putri. Lalu, apa yang akan Paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah, Paman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, Paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk bersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Ada apa Haman? Maaf Tuanku, hamba ada berita. Berita apa Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar Tuan. Apa itu? Katakanlah Haman. Kita telah menemukan pengkhianat di dalam istana Tuanku. Apa? Siapa? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masitoh Tuan. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Ia mengucap kalimat astagfirullah Tuan. Kamu dapat berita ini dari siapa? Dari putri kesayangan Anda Tuanku. Panggillah ia kemari. Baik Tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Maaf Tuan Putri, hamba mengganggu. Ada apa, Paman? Raja memanggil Anda Tuan Putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah, Paman? Bukan Tuan Putri, ini mengenai Siti Masitoh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik Tuan Putri. Lama kemudian, putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa, Ayah? Kenapa memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Masitoh mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, Ayah. Baiklah kalau begitu, panggilkan Siti Masitoh kemari beserta keluarganya. Baik, Ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masitoh beserta keluarganya menghadap kepada raja. Pengawal! Ada apa Tuan Putri? Panggil Siti Masitoh beserta keluarganya kemari. Baik putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masitoh datang beserta keluarga besarnya. Dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Wahai Siti Masitoh, tahukah kau mengapa kau kupanggil?
Tidak, tuanku, saya tidak tahu. Ku dengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa. Benar begitu? Benar, Tuan. Bukankah kau tahu apa akibatnya? Saya tahu, tuanku. Lalu, mengapa kau tetap melakukannya? Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air, beserta perapian di bawahnya. Baik, tuanku, akan segera hamba laksanakan. Berapa saat kemudian, pengawal membawakan perapian beserta mangkuk besar. Sudah siap, tuanku. Lihatlah Masitoh, kau akan kurebus beserta keluargamu. Bila kau tetap tidak mau menyembahku, tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah menyembahku Masitoh. Tidak, tuanku. Baiklah kalau begitu. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke dalam mangkuk besar itu. Baik, tuan. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masitoh membawanya hingga pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Apakah ada kata-kata terakhir? Suami Siti Masitoh pun memberikan pesan terakhirnya. Masitoh, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal, masukkan dia. Pengawal pun memasukkannya ke dalam mangkuk besar. La ilaha illallah. Suami Siti Masitoh pun masuk ke dalam air mendidih, lalu tenggelam ke dalam rendaman air mendidih. Bagaimana Masitoh? Kau tetap tidak mau menyembahku? Tidak, tuanku. Pengawal, masukkan anak-anak yang mulai dari yang paling besar. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menempati janji. Permintaan macam apa itu? Ceburkan dia. Anak pertama Siti Masitoh pun akhirnya diceburkan ke air mendidih. La ilaha illallah. Berikutnya, Sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar. tahan pengawal. Bagaimana Siti Masitoh? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali menyembahku. Tuan, Tuhan saya adalah Allah, bukan Tuan. Dasar keras kepala. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, kita akan bertemu lagi di surga. Kalian benar-benar sudah terkena sihir Musa. Ceburkan dia. Pengawal pun menceburkan anak kedua Siti Masitoh ke dalam air mendidih. La ilaha illallah. Bagaimana Masitoh? Ini kesempatan terakhirmu untuk memohon ampun padaku dan kembali menyembahku. Tidak, Tuan. Saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja. Benar-benar kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup, Masitoh. Siti Masitoh pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi dan hatinya sempat ragu-ragu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masitoh yang belum bisa bicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti, Ibu. Karena keajaiban di depan matanya, Siti Masitoh pun menjadi semakin yakin akan janji Allah dan dengan lantang ia menjawab, Tidak, Tuan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah, meskipun saya dan bayi saya harus mati. Cukup sudah bualanmu. Sudah habis kesabaranku. Pengawal, ceburkan dia ke air mendidih. Baik, Tuan. La ilaha illallah.
Akhirnya, mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air mendidih karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun, kasih sayang Allah selalu berpihak kepada orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masitoh beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih.